Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kita lanjutkan membahas kitab Syarhu atau Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masih membahas bab berkaitan dengan beristighatsah terhadap atau beristighatsah dengan selain Allah atau meminta kepada selain Allah, dan itu hukumnya termasuk dari syirik besar. Kemudian barakallahu fikum wa qawlihi, dan firman Allah Ta'ala, wa in yamsaska, itu ya, wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu, dan jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyentuhmu dengan kemudaratan, menimpakan kepadamu dengan kemudaratan, maka tidak ada yang bisa menyingkap kemudaratan tersebut kecuali Allah sendiri. Wa yuridka bi khairin fala rada li fadlih, dan jika Allah inginkan engkau mendapatkan kebaikan, maka tidak ada yang bisa menolak keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi, ia akan menimpa orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa yamsaska ayin yusibka, yamsaska maknanya jika menimpamu, bidurrin bifakrin, kemudaratan yang dimaksud di sini adalah kefakiran, au maradin, atau penyakit, au ghairi dzalika min anwa'id dur, atau yang selainnya dari jenis-jenis kemudaratan. Fala kashifala, tidak ada yang menyingkap, la rafi', tidak ada yang bisa mengangkat kemudaratan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun yang menimpa kita berupa mudarat, ya, berupa musibah seperti penyakit, seperti kemiskinan, kefakiran, seperti seseorang kecelakaan, seperti seseorang terkena penyakit menular, seperti seseorang bangkrut dan seterusnya, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menakdirkan, dan yang bisa menyembuhkan, bisa menyingkap, mengangkat penyakit tersebut juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain. Maka tatkala seseorang tertimpa musibah, kemudian dia meminta kepada selain Allah untuk musibah tersebut diangkat, maka permintaan ini adalah permintaan yang sia-sia, karena yang bisa mengangkat musibah adalah Allah sendiri, dan juga yang menimpakan musibah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala radda la dafi', tidak ada yang bisa menolak. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan untuk memberikan nikmat kepada seseorang, memberikan rizki kepada seseorang, memberikan kesehatan kepada seseorang, maka tidak ada yang mampu untuk menolak rizki tersebut, kesehatan tersebut. Kalau misalkan si Hammam sudah Allah tetapkan hari ini mendapatkan uang, ya, hari ini mendapatkan kue, nah si Feros walaupun dia ngumpetin si Hammam, tetap aja Hammam bakal mendapatkan, ya, rizki tadi. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna secara global untuk ayat ini adalah yukhbiru ta'ala annahu al-mutafarridu bil mulki wal qahri wal ata'i wal man'i wad durri wan naf'i duna ma siwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan bahwa Allah itu bersendirian. Dengan apa? Dengan al-mulk, dengan kerajaan,
atau al-milk dengan kepemilikan, penguasaan, wal qahri dengan menaklukkan, wal ata dengan memberikan, wal mana dengan mencegah, wad dur dengan memberikan mudarat, wan naf'i dengan memberikan manfaat, duna ma siwa, tidak dengan selainnya, ya, tanpa selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat tanpa bantuan. Allah Subhanahu wa taala memberikan mudarat tanpa bantuan, ya. Kalau manusia masih ada, ya. Kalau si Rifki pengen mukul si Faza, nggak bisa dia. Faza gede. Nah, nyuruhnya siapa? Nyuruhnya lah si Haikal misalkan. Nah, berarti apa? Si Rizki memudaratkan si Faza, ada bantuan orang lain. Nah, adapun Allah Subhanahu wa taala dengan sendirinya. Demikian juga tatkala si Hamam pengen ngasih uang sama si Feros misalkan, contoh, nah nggak bisa si Hamam ngasih uang, kenapa? Nggak punya duit, harus minta dulu sama ibunya, ya nggak? Nah, berarti apa? Ada bantuan dari ibunya. Fayalzamu min dzalika ay yakuna huwal mad'u wahdah al-ma'buda wahdah duna ghairihi mimman la yamliku li nafsihi durran wala naf'an fadlan an yamlikaha am yamlikahuma li ghairihi. Maka wajib dari hal tersebut, ya, kelaziman dari hal tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya yang diminta, yang disembah, bukan selainnya. Dari orang-orang yang tidak memiliki, tidak bisa menguasai dirinya, tidak bisa menjaga dirinya dari kemudaratan, dan juga tidak bisa memberikan manfaat kepada dirinya, nggak bisa, ya. Si Amri kalau pintar nggak bisa dia memberikan dirinya kepintaran, nggak bisa. Allah Subhanahu wa taala yang ngasih, ya. Fadlan an yamlikahuma li ghairihi, maka terutama dia memberikan manfaat atau memberikan mudarat kepada orang lain. Memberikan mudarat atau memberikan manfaat untuk diri sendiri, menolak mudarat yang menimpa diri sendiri aja nggak bisa, apalagi mau ngebantu si Feros, ya nggak? Ya. Kalau si Amri nggak bisa dia ngasih manfaat untuk diri sendiri, nggak bisa, apalagi ngasih manfaat si Feros, paham? Nggak bisa si Amri menolak musibah yang akan menimpanya, apalagi menolak musibah yang akan menimpa si Feros. Taib. Mana sih? Siapa yang gak ada ini? Hah? Si Nanda mana Nanda? Hah? Nanda pulang? Taib. Munasabatul ayat lil bab, kecocokan ayat ini untuk bab ini adalah anna fiha bayan istihqaqillahi lil ibadah. Di dalam ayat ini terdapat penjelasan berhaknya Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi, biduai, baik ibadah dengan cara berdoa kepada Allah, wa nahwi dan yang selainnya. Wa anna du'a ghairihi syirkun, dikarenakan meminta kepada selain Allah itu syirik, li'annahu la yanfa' wa la yadur, karena yang selain Allah tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan mudarat. Jadi itu sisi kenapa sih orang itu tidak boleh meminta kepada selain Allah, karena yang selain Allah tidak bisa dia memberikan mudarat, tidak bisa memberikan manfaat, ya. Itu kenapa orang nggak boleh dia meminta kepada selain Allah, dan itu bentuk dari kesyirikan. Dan antum bisa saksikan lah, contoh misalkan ada orang buntu, ya, ada orang buntu misalkan pondok pesantren, ya, boro-boro mau jajan, ya, baju kadang bolong-bolong, ya, mau beli juga susah misalkan. Contohlah misalkan si siapa misalkan, contohnya Sumer misalkan, contoh Sumer nggak pegang duit dia, utang banyak misalkan. Nah si Haikal minta duit sama si Uner. Nah kira-kira gimana? Dikasih nggak Mer? Hah? Dia buat jajan aja susah, antum minta sama dia. Nah kayak gitulah orang-orang musyrik itu. Sudah tahu orang mati, ya, orang sudah mati, jangankan mau ngasih, napas saja nggak bisa. Dia minta, ya, minta motor lah, minta istri lah, minta anak lah, ya, boro-boro dia mau menyelamatkan diri sendiri. Nah kita yang hidup malah minta sama orang yang mati.
Padahal orang mati kalau kita pukul diem aja, ya nggak Faza? Ada orang mati dipukul, ini bangun nggak ada. Kalau ada orang mati dipukul bangun, nggak ada orang mati nanti, hidup semua orang. Wa ma yustafadu minal ayat, yang bisa diambil faidah dari ayat ini, al-ula yang pertama, wujubu ifradillahi ta'ala bitauhidil uluhiyah, wajib mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid uluhiyah. Litafarrudihi bitauhid rububiyah, karena Allah Subhanahu wa taala bersendirian dengan tauhid rububiyah. Jadi alasan kenapa sih antum wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala? Wajib antum sholat untuk Allah, wajib antum puasa untuk Allah, wajib antum zakat untuk Allah, sedekah untuk Allah. Kenapa sih? Kenapa wajib seseorang itu beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena Allah yang menciptakan antum. Karena Allah sendirian yang mengatur alam semesta, yang menurunkan hujan, tidak ada yang lain. Allah Subhanahu wa taala menciptakan antum tanpa bantuan, menurunkan hujan dan seterusnya tanpa bantuan. Maka dengan ini berhak Allah diibadahi, disembah. Atsaniya butlan du'ai ghairillahi li'ajzihi an-naf'i man da'ahu wa daf'i dzurri anhu. Batil meminta kepada selain Allah. Kenapa alasannya batil? Dikarenakan dia tidak mampu memberikan manfaat kepada orang yang meminta dan tidak mampu untuk menolak bala dari orang yang meminta. Gak bisa dia. Mana ada lukisan bisa mentung ini apa perampok? Mana ada? Ini enggak? Ya. Kalau antum beli lukisan Habib Lutfi yang megang tongkat katanya, ini saya nggak ada perampok. Ya, kalau ada perampok dipentung pakai tongkat. Nggak ada, mana ada? Nah itu dusta, itu khurafat, cerita syirik. Ats-tsalitsah isbatul masyiati lillahi subhanahu, menetapkan masyiah, ya, kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagian al-mu'attilah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala lahu masyiah dan tidak memiliki masyiah, ya, tidak memiliki masyiah, kehendak, tidak memiliki kehendak, ya. Itu sebagian orang-orang ahlul bidah, ahlu ta'til. Nah ini dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala juga memiliki masyiah, memiliki kehendak, ya, memiliki iradah. Ar-rabi'ah itsbatu sifatil maghfirah war rahmah lillahi subhanahu ala ma yaliqu bi jalali. Menetapkan dua sifat. Sifat apa? Al-maghfirah, yang pertama, ampunan, warahmah, ya, sifat rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Maha mengampuni dan juga Allah Maha menyayangi. Dan itu sifat Allah Subhanahu wa taala yang hakiki, ya, yang hakiki, tidak serupa dengan makhluknya. Wa qawli fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, carilah di sisi Allah berupa rezeki dan sembahlah Allah dan bersyukurlah kepada Allah dan kepadanya dia atau kalian akan kembali. Ibtagu utlubu. Ibtagu maknanya utlubu, minta. Mintalah kepada Allah. Jadi kalau antum pengen rezeki, mintanya ke Allah. Ya, pengen bisnisnya lancar, mintanya ke Allah, jangan ke kuburan. Wa'budu, dan sembahlah, akhlisu lahul ibadah. Artinya apa? Murnikan beribadah hanya untuk Allah. Wa huwa min 'atfil 'ami 'alal khas, dan itu termasuk ataf umum terhadap yang khusus. Fa inna ibtigha'a rizqi 'inda Allahi minal ibadah, karena mencari rizki, meminta rizki dari Allah itu termasuk ibadah. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan fabtagu 'inda Allahi rizqa, dan mintalah rizki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meminta adalah ibadah. Ya. Meminta adalah ibadah. Kemudian setelah itu didatangkan waw, namanya waw ataf. Wa'budu, dan kemudian mintalah dan menyembahlah, beribadahlah. Nah, artinya apa di sini?
u'bud ya, itu umum, mencakup seluruh ibadah. Sedangkan ibtagu mencakup ibadah doa. Itu namanya min atfil am alal khas. Washkurulah, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum setelah antum meminta kemudian menyembah Allah, dikasih sama Allah, barulah antum bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan. I'tarifu bi ni'mati. Artinya apa? Antum akui itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Waf'alu ma yajibu min ta'atihi wa atruku ma'siyati. Dan lakukanlah sesuatu yang wajib untuk mentaatinya dan tinggalkanlah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan barakallahu fikum, di antara bentuk rasa syukur. Jadi syukur itu barakallahu fik, itu ada 3 tahapan. Syukur itu ada 3 tahapan. Yang pertama dengan lisan. Paham di sini? Ya. Wa bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan dengan nikmat Rabbmu ucapkanlah. Alhamdulillah aku diberikan diberikan kemudahan untuk menghafal, aku diberikan pemahaman terhadap ilmu ini. Itu ucapan mengakui tentang ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya, bentuk rasa syukur kita kepada Allah, tingkatan pertama adalah di mengucapkan, kita ucapkan. Yang kedua, kita yakini. Kita meyakini bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengimani bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kenikmatan yang ada pada kita itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari selain Allah. Yang ketiga adalah ya, kita bersyukur dengan anggota badan. Kita bersyukur dengan anggota badan. Apa bentuknya? Nikmat tersebut kita gunakan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuknya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rasa syukurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau menjalankan salat malam. Memanjangkan salat malamnya. Tatkala ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Kenapa engkau masih sibuk untuk salat malam sedangkan engkau maksum, sedangkan engkau sudah dijamin masuk surga?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah bentuk rasa syukurku, terima kasihku kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian nikmat berupa ya diampuninya dosa dan juga diberikannya surga. Paham di sini? Yaitu jadi rasa syukur itu bukan hanya apa? Bukan hanya ya kita mengucapkan, bukan, tapi kita meyakini dan kita mengamalkan ya dengan anggota badan yang ada. Taib. Ilaihi la ila ghairi. Yaitu apa? Orang itu kalau mati kembalinya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Enggak ada. Ya. Anak ini orang mati jadi tumbal, enggak ada. Orang mati jadi apa? Menghasilkan apalagi ada ya istilah-istilah tumbal itu ya. Anak tumbal jadi tumbal. Nanti kalau dia maksudnya orang mati jadi tumbal itu kalau nanti dia matinya bukan kembali ke Allah tapi jadi budak setan. Nggak ada kayak gitu ya. Orang mati kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu katanya orang-orang yang melakukan pesugihan ya, mereka itu melakukan pesugihan itu nggak lama. Pesugihan mereka itu kan dulu kan ada di film-film ya. Jadi mereka melakukan pesugihan. Nah, pesugihan ini kontraknya cuma 20 tahun misalkan. Nah, jadi 20 tahun dia nanti kaya. Nah, nanti kalau sudah 20 tahun baru dia mati. Nah, matinya tuh jadi pembantu jin, setan. Nanti uang-uang harta-harta itu yang sudah dia punya jadi daun semuanya. Nah, itu film bohong, film kuropat, film dusta itu. Film dajjal namanya, film dusta. Kadzab. Turja'un yaumal qiyamah fayujazi kullu 'amilin bi'amalihi. Pada hari kiamat, ya, kalian akan kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan membalas masing-masing pelaku sesuai dengan amalannya. Ya. Ada yang bagus dikasih bagus, ada yang buruk dikasih buruk sesuai amalan. Ada yang suka nyuri dikasih balasannya suka nyuri, gimana dipotong tangannya dan seterusnya. Ya, ada yang tukang sholat, ada yang tukang puasa diberikan pahalanya. Itu di hari kiamat ya. Orang nggak ada yang bisa bohong. Dari kiamat orang ngelihat gitu. Ya, apa yang disembunyikan si fulan, apa yang disembunyikan si Feros, apa yang disembunyikan si Faza, apa yang disembunyikan si Hammam itu tahu.
orang tahu semua, dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini si Feros katanya. Malam-malam masak mie padahal sudah dilarang. Nah, ini si Hamam katanya. Ya. Apa siang-siang mandi ini samping padahal sudah dilarang. Nah, si Rifki misalkan. Malam-malam maling tempe itu dapur di mana. Nah, seterusnya diliatin. Ya. Dari mana antum, Hah? Dari mana? Dari WC. Bohong dosa antum ya. Baru dibilangin hari kiamat. Pusap situ. Nah, 20. Sana pusap lagi si Nanda tuh 20. Nah, si Nanda bohong dia misalkan. Nah, si Faiz tadi tuh misalkan. Ternyata apa? Nongkrong di atas misalkan. Dari kiamat kelihatan. Apalagi misalkan. Itu banyak. Si Dede misalkan. Ya, orang tidur disengin kelihatan. Yang Dek. Nah, itu hari kiamat enggak ada yang bisa menyembunyikan. Baik. Al-ma'na al-ijmali lil ayah, makna secara global untuk ayat ini adalah ya'murullahu subhanahu bi talabi rizqi minhu wahdahu la minal asnam wal awsan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk seseorang itu meminta rizki dari Allah secara langsung semata dan tidak boleh kepada siapa? Asnam, berhala, wal ausan, ya. Patung-patung, asnam, patung-patung, wal ausan dan berhala-berhala. Wa ifradihi bil ibadah wal i'tirab bi ni'amihi allati asdaha ala ibadihi. Dan juga dia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembahnya dan juga mengakui itu nikmat dari Allah yang Allah berikan nikmat tersebut kepada hamba-hambanya, wa sarfiha fi ta'atihi wal ibti'adi an ma'siyatihi, dan dia gunakan nikmat tersebut untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan, kenikmatan di zaman sekarang itu sangat banyak. Ya, mau safar, ya, dulu kalau safar itu harus berbulan-bulan, sekarang safar hanya dengan hitungan jam. Ya, ke Saudi 10 jam, ya. Kalau mau ke Jakarta cuma 1 jam, yang sebelumnya harus berjam-jam, berhari-hari, pakai unta. Ya, coba kalau misalkan belum pakai pesawat, coba Sumer kalau mau ke Jakarta pakai apa? Pakai kambing mungkin, ya, pakai sapi. Misalkan nggak ada motor, nggak ada unta di sini, ya, pakai sapi mungkin nanti mau ke Jakarta. Ya nggak? Pakai apa kira-kira? Hah? Kuda jarang di sini. Sosokan kuda jatuh. Jangan. Siapa yang bisa naik kuda? Hah? Antum bisa? Hah? Kuda apa? Kuda besi. Apa kuda besi? Oh, motor. Kuda besi ya, motor. Tapi enggak ada antumnya yang bisa naik kuda ya? Hah? Naik delman paling antum itu pun bukan di kudanya naiknya, itu di delman ya. Tapi nggak ada ya kawan. Sekarang itu kenikmatan semakin banyak, ya nggak? Ya, antum mau menghubungi si Feros tinggal buka WA. Ya, seharusnya kenikmatan yang itu tuh untuk Untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kita dikasih kenikmatan, semakin kita gunakan kenikmatan tersebut untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dulu susah antum mau belajar itu nggak ada buku misalkan, sekarang ada HP, ada PDF. Ya, itu diantara menggunakan fasilitas untuk kemanfaatan, ketaatan kepada Allah. Summa yukhbiru anal masira ilaihi. Kemudian Allah mengabarkan bahwa tempat kembali itu adalah kepada Allah. Wa yujazi kullu 'amilin bi'amali. Kemudian dia membalas setiap, Allah Subhanahu wa taala membalas setiap pelaku sesuai dengan amalannya. Fa yajibu 'alal 'abdi ayyahsiba lidzalika hisabahu. Maka wajib bagi seorang hamba untuk dia menghitung hal tersebut, ya, hisabahu, hitungannya, hisabnya dia, menentukan hisabnya dia. Ya. Hendaknya seorang itu
Dia berpikir, apakah aku termasuk orang yang banyak menjalankan ketaatan atau sebaliknya? Berpikir, ya nggak? Munasabatul ayat lil bab, kecocokan ayat ini untuk bab ini adalah anna fiha wujuba ifradillahi bid-du'a, bahwa di dalam ayat ini terdapat wajib mengesahkan Allah dengan cara berdoa kepadanya, meminta kepadanya, wal ibadah dan menyembahnya, waradda 'alal musyrikin alladzina ya'buduna ghairah, dan juga ini terdapat bantahan terhadap kaum musyrikin yang mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, usap lagi antum. Canda terus. Berdiri aja lah, enggak usah besar. Berdiri. Coba Naufal sebutkan tingkatan syukur kepada Allah. 1. Ya, ucapan. 2. Ya, 3. Dari anggota badan gimana maksudnya? Bersyukur dengan anggota badan. Ya. Caranya gimana? Gimana maksudnya bersyukur dengan anggota badan? Dengan apa? Apa Faza? Dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan. Ya, kalau misalkan Allah berikan apa? Kalau Allah berikan contoh misalkan pandai membaca Al-Quran, nah itu kan kenikmatan berarti dari Allah. Gunakan untuk membaca Al-Quran, ya. Allah misalkan Allah kasih suara bagus, itu kan kenikmatan dari Allah. Gunakan membaca Al-Quran, bukan untuk nyanyi, ya Umar, ya. Nah itu bentuk menjalankan ketaatan atau bersyukur dengan anggota badan. Ma yustafadu minal ayah, yang bisa diambil faidah dari ayat ini adalah al-ula wujubud du'a illahi wahdah, wajib meminta kepada Allah semata, wa talabi rizqi minhu, dan meminta rizki dari Allah. Asaniyah wujubu ifradillahi bi jami'i anwa'il ibadah, wajib mengesahkan Allah dengan seluruh jenis ibadah. Ya, boleh nggak puasa untuk selain Allah? Faiz, boleh nggak puasa untuk selain Allah? Apa hukumnya? Syirik apa? Syirik besar. Kenapa syirik besar? Karena menduakan Allah. Ya memang ya syirik itu menduakan Allah. Enggak, kenapa antum kalau berpuasa untuk selain Allah dikatakan syirik besar? Kenapa? Karena puasa adalah, iya benar. Karena puasa adalah karena puasa adalah apa? Apa antum? Karena puasa adalah antum Faza, ibadah. Antum kalah pintar sama sifatnya. Berdirilah, berdiri. Karena puasa adalah ibadah. Kalau antum berpuasa untuk selain Allah berarti beribadah kepada selain Allah. Si Hamam berdiri juga Hamam nih, biar pintar dan cepat. Dia sering diulang-ulang begitu. Ats-tsalitsah wujubu syukrillahi 'ala ni'ami, wajib bersyukur kepada Allah terhadap nikmat tersebut. Nah itu hukumnya wajib, ya, bersyukur. Ya, sudah dikasih banyak harta, sudah dikasih ya ilmu, masih aja ngeluh sama Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak bersyukur namanya. Ar-rabi'ah itsbatul ba'tsi wal jaza', menetapkan adanya ba'ts, hari pembangkitan, wal jaza', dan pembalasan. Ada pembangkitan dan ada pembalasan. Ya, orang-orang musyrikun mereka tidak mengimani adanya apa? Hari pembangkitan dan juga balasan. Mereka menyangka bahwasanya ya kalau sudah mati ya sudah mati. Enggak ada pembangkitan, enggak ada pembalasan. Seluruhnya dibalas sesuai dengan amalan. Al-khamisah annahu la tunafi baina talabi rizqi wal iktisab wa ibadatillahi wa anna al-islam fihi khairud din wad dunya. Bahwasanya la tunafi atau tanafian. La tanafiya, tidak ada penafian antara meminta rizki dan juga mencari rizki dan juga beribadah kepada Allah, dikarenakan Islam adalah sebaik-baiknya agama.
Ya, wa annal Islam fihi khairuddin. Di dalam Islam terdapat agama yang baik dan juga dunia yang baik. Ya. Jadi tatkala antum meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berarti antum enggak usah bekerja. Ya. Kerjaannya di masjid aja. Berdoa, kerja enggak, tidur banyak misalkan. Atau misalkan antum keliling-keliling ke masjid-masjid enggak nyari duit. Penting dakwah sama berdoa meminta kepada Allah, itu salah ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau sudah selesai ibadah dulu memang. Barulah kalian menyebar. Untuk apa? Untuk mencari keutamaan Allah. Di antara keutamaan Allah adalah berniaga, mencari rezeki. Ya. Dan tatkala mencari rezeki itu ingat Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Barangkali kalian akan beruntung. Kalau antum pengen sukses, kalau antum pengen laku HP-nya, siapa Feros misalkan lagi jaga counter, ya. Misalkan hari itu pengen laku HP-nya, ya. Ada 10 biji pengen laku semua misalkan. Antum kasih orang aja laku. Nah, kalau pengen laku antum apa? Antum ingat Allah, zikir. Insyaallah beruntung kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala seseorang meminta kepada Allah rizki, berarti tuntutannya dia mencari rizkinya, bukan diam aja. Ya, enggak boleh. Ya, bertawakal itu maknanya apa? Kita menyandarkan segala hasil kepada Allah, menyandarkan segala urusan kepada Allah, dan juga menanggung sebabnya. Ya, kalau antum pengen hafal Quran, antum hafal. Ya, jangan nunggu mimpi. Kalau antum mau pinter ini itu, ya antum belajar. Pengen bisa bahasa Arab, ya belajar. Ya, bukan nungguin ya atau puasa 40 hari supaya dapat ilmu laduni, enggak ada ya. Bukan ilmu laduni namanya itu. Ya, siapa yang nyari ilmu laduni? Enak sekali kalau misalkan ada kayak begitu, enggak ada orang bodoh. Puasa aja 40 hari, enggak? Cuman misalkan 1 bulan 30 hari tambah 10 hari lagi, sudah dapat ilmu laduni. Nah, antum kalau mau nyoba siapa si Rio tuh? Bere tokcer. Puasa laduni. Mendapat ilmu laduni Rio. Tapi naktat biar subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka